Latar belakang filsafat Pancasila dalam pendidikan di Indonesia. Pancasila merupakan dasar pandangan hidup rakyat Indonesia yang di dalamnya memuat 5 dasar yang isinya merupakan jati diri bangsa Indonesia. Silsilah dalam Pancasila menggambarkan tentang pedoman hidup berbangsa dan bernegara bagi manusia Indonesia seluruhnya dan seutuhnya. Maksudnya Pancasila sebagai suatu ideologi dan falsafah bangsa Indonesia tak lepas pula dari peran Bung Karno menurut Sutrisno tahun 2006. Pancasila adalah suatu filosofi atau Weltanschauung yang diusulkan Bung Karno di depan sidang WIPU PKI 1 Juni 1945 sebagai dasar negara Indonesia yang kemudian merdeka. Suatu masyarakat atau bangsa menjadikan filsafat sebagai suatu pandangan hidup, itu merupakan asas dan pedoman yang melandasi semua aspek hidup dan kehidupan bangsa tersebut. Tanpa terkecuali aspek pendidikan, filsafat yang dikembangkan harus berdasarkan filsafat yang dianut oleh suatu bangsa. Sedangkan pendidikan merupakan suatu cara atau mekanisme dalam menanamkan dan mewariskan nilai-nilai filsafat tersebut. Pendidikan sebagai suatu lembaga yang berfungsi menanamkan dan mewariskan sistem norma tingkah laku perbuatan yang didasarkan kepada dasar-dasar filsafat yang dijunjung oleh lembaga pendidikan dan pendidikan dalam suatu masyarakat. Untuk menjamin supaya pendidikan dan prosesnya efektif, maka dibutuhkan landasan-landasan filosofis dan landasan ilmiah sebagai asas normatif dan pedoman pelaksanaan pembinaan. Diberi dari Nur 1986. Sebagai sebuah falsafah dan sebuah ideologi bagi bangsa Indonesia, Pancasila adalah dasar dari pelaksanaan segala aspek kehidupan bagi bangsa Indonesia. Salah satunya adalah dalam bidang ilmu pendidikan. Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Pasal 1 tentang pendidikan tingginya disebut bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kualitas spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Dari undang-undang di atas dapat dimaknai bahwa pendidikan di Indonesia adalah sebuah proses pembelajaran yang berupaya untuk tujuan pengembangan potensi diri dan karakter bagi peserta didik. Di sini sila-sila Pancasila mencerminkan bagaimana seharusnya pendidikan harus dihayati dan diamalkan menurut sila-sila dalam Pancasila. Sebagai sebuah falsafah dan sebuah ideologi bagi bangsa Indonesia, Pancasila adalah dasar dari pelaksanaan segala aspek kehidupan bagi bangsa Indonesia. Salah satunya adalah dalam bidang pendidikan. Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Pasal 1 tentang pendidikan tinggi disebutkan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kualitas spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alvina Damayanti dengan NIM 106200006. Di sini saya dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang definisi hakikat filsafat Pancasila. Filsafat Pancasila, yang mana filsafat itu berasal dari kata filosofi yang secara epistemologis berasal dari philos atau philenyang yang artinya cinta dan sophia berarti hikmat atau kebijaksanaan. Secara epistemologisnya bermakna cinta kepada hikmat atau kebijaksanaan. Jadi filsafat itu artinya cinta kepada hikmat atau kebijaksanaan jika berdasarkan epistemologisnya. Lalu Pancasila juga merupakan sebuah filsafat karena Pancasila merupakan acuan intelektual kognitif bagi cara berpikir bangsa yang dalam usaha-usaha keilmuan dapat terbangun ke dalam sistem filsafat yang kredibel. Pancasila merupakan filsafat negara yang lahir sebagai kolektif ideologi atau cita-cita bersama dari seluruh bangsa Indonesia.
Pancasila merupakan hasil perenungan jiwa yang dalam yang kemudian dituangkan dalam suatu sistem yang tepat. Lalu kemudian Pancasila itu tuh bisa memberikan pengetahuan dan pengertian ilmiah yaitu tentang hakikat dari Pancasila. Pancasila sebagai suatu sistem filsafat itu memiliki dasar ontologis, dasar epistemologis, dan dasar aksiologis, yang mana kajian Pancasila yang dimaksud itu sebagai upaya pengetahuan hakikat dasar dari sila-sila Pancasila. Secara ontologis, kajian Pancasila sebagai filsafat dimaksudkan sebagai upaya untuk mengetahui hakikat dasar dari sila-sila Pancasila. Hakikat dasar ontologis Pancasila adalah manusia, sebab manusia merupakan subjek hukum pokok dari Pancasila. Selanjutnya, hakikat manusia itu adalah semua kompleksitas makhluk hidup, baik secara makhluk individu maupun sebagai makhluk sosial. Secara lebih lanjut, hal ini dijelaskan bahwa yang berketuhanan yang Maha Esa, yang berkemanusiaan yang adil dan beradab, yang berpersatuan Indonesia, yang berkerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta yang berkeadilan sosial adalah manusia. Jadi yang menjalankan Pancasila itu manusia. Oleh karena itu, dasar ontologisnya itu adalah manusia. Kemudian, mohon maaf, secara epistemologis filsafat Pancasila yang dimaksudkan sebagai upaya untuk mencari hakikat Pancasila sebagai suatu sistem pengetahuan, terdapat 3 persoalan dasar dalam epistemologis, yaitu yang pertama, tentang sumber pengetahuan manusia. Lalu yang kedua, tentang teori kebenaran pengetahuan manusia. Dan yang terakhir adalah tentang watak pengetahuan manusia. Nah, tentang sumber pengetahuan Pancasila ini, sebagaimana diketahui bahwa Pancasila itu digali dari nilai-nilai luhur bangsa Indonesia sendiri, serta dirumuskan secara bersama-sama oleh the founding father kita, yaitu Soekarno. Kemudian, jadi bangsa Indonesia ini merupakan kausa materialisnya adalah Pancasila. Selanjutnya, sebagai suatu sistem pengetahuan memiliki susunan yang bersifat formal, logis, baik dalam arti susunan sila-sila maupun arti sila-silanya. Susunan sila Pancasila bersifat hierarkis piramidal. Yang selanjutnya, sila-sila Pancasila ini sebagai suatu sistem filsafat juga memiliki suatu kesatuan secara aksiologinya, yaitu nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila pada hakikatnya juga merupakan suatu kesatuan. Jadi tanpa Pancasila, bangsa Indonesia ini nih, tidak akan bersatu. Jadi sekian penjelasan dari saya, mungkin akan dilanjutkan dengan teman yang lainnya. Baik, yang selanjutnya yaitu fungsi filsafat Pancasila. Bagi bangsa Indonesia, Pancasila adalah jiwa yang telah memainkan peran penting dalam kehidupan bangsa Indonesia. Kemudian yang kedua, sebagai kepribadian bangsa Indonesia. Artinya, filsafat Pancasila berfungsi sebagai kepribadian dan ciri khas bangsa Indonesia, serta menjadi ciri pembeda di antara bangsa lain di dunia. Kemudian yang selanjutnya, filsafat Pancasila sebagai sumber dari semua sumber hukum, yaitu Indonesia adalah negara hukum yang menerapkan hukum secara adil berdasarkan peraturan yang berlaku. Dalam hal ini, fungsi filsafat Pancasila merupakan sumber dari seluruh sumber daya hukum di Indonesia. Kemudian yang selanjutnya, filsafat Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Dengan kata lain, Pancasila merupakan pedoman dan instruksi dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian selanjutnya, filsafat Pancasila menjadi filsafat hidup bangsa.
di mana filsafat Pancasila memiliki fungsi kesatuan bangsa. Hal ini dikarenakan pandangan bahwa Pancasila mengandung nilai kepribadian yang paling tepat dan sesuai dengan bangsa. Pancasila juga dianggap sebagai nilai yang paling bijaksana, paling adil, dan paling tepat untuk menyatukan seluruh bangsa Indonesia. Kemudian, selanjutnya, filsafat Pancasila sebagai dasar negara, yaitu untuk mengatur pemerintahan atau menyelenggarakan negara. Karena segala sesuatu yang ada dalam kehidupan bangsa Indonesia, baik rakyat, pemerintah, wilayah, maupun aspek negara lain harus didasarkan pada Pancasila. Kemudian yang selanjutnya, filsafat Pancasila memberi hakikat kehidupan bernegara, di mana filsafat Pancasila memberikan jawaban atas berbagai pertanyaan mendasar atau sangat mendasar, seperti sifat kehidupan negara. Nama saya David Wijaya dengan NIM 106/13. Di sini saya akan menerangkan tentang epistemologis kajian Pancasila sebagai filsafat. Yang pertama, epistemologis kajian Pancasila sebagai filsafat dimulai dengan landasan epistemologis Pancasila. Epistemologi adalah cabang filsafat yang memiliki asal, syarat, susunan, metode, dan validasi ilmu pengetahuan. Epistemologi melatih sumber pengetahuan, proses dan syarat terjadinya pengetahuan, batas dan validitas ilmu pengetahuan. Epistemologi adalah ilmu tentang ilmu atau teori terjadinya ilmu atau science of science. Menurut Titus 1984-20 terdapat 3 persoalan yang mendasar dalam epistemologi, yaitu 1. Tentang sumber pengetahuan manusia, 2. Tentang teori kebenaran pengetahuan manusia, 3. Tentang watak pengetahuan manusia. Berikutnya, secara epistemologi kajian Pancasila sebagai filsafat dimaksudkan sebagai upaya untuk mencari hakikat Pancasila sebagai suatu sistem pengetahuan. Pancasila sebagai filsafat pada hakikatnya juga merupakan sistem pengetahuan. Ini berarti Pancasila telah menjadi suatu belief system, sistem cita-cita, menjadi suatu ideologi. Oleh karena itu, Pancasila harus memiliki unsur rasionalitas terutama dalam kedudukannya sebagai sistem pengetahuan. Dasar epistemologis Pancasila pada hakikatnya tidak dapat dipisahkan dengan ontologisnya. Maka dasar epistemologis Pancasila sangat berkaitan erat dengan konsep dasarnya tentang hakikat manusia. Baik, demikian penjelasan saya tentang epistemologis kajian Pancasila sebagai filsafat. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang prinsip-prinsip filsafat Pancasila. Prinsip-prinsip filsafat Pancasila. Pancasila ditinjau dari klausa Aristoteles yang dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, klausa materialis, maksudnya sebab yang berhubungan dengan materi atau bahan. Dalam hal ini, Pancasila digali dari nilai-nilai sosial budaya yang ada dalam bangsa Indonesia sendiri. Yang kedua, ada klausa formalis, maksudnya sebab yang berhubungan dengan bentuknya. Pancasila yang ada dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 memenuhi syarat formal atau kebenaran formal. Yang ketiga, ada klausa efisiensi, maksudnya kegiatan BPUPKI dan BPKI dalam menyusun dan merumuskan Pancasila menjadi dasar negara Indonesia merdeka. Yang keempat, ada klausa finalis, maksudnya berhubungan dengan tujuannya. Tujuannya diusulkannya Pancasila sebagai dasar negara Indonesia merdeka. Inti esensi Pancasila. Pengertian dari inti esensi Pancasila, Pancasila sebagai dasar negara yang autentik termaktub dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Inti esensi nilai Pancasila tersebut yaitu ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial. Hal tersebut menegaskan bahwa negara Republik Indonesia menganut demokrasi konstitusional. Inti esensi sila-sila Pancasila itu sendiri meliputi yang pertama ketuhanan yaitu sebagai kausa prima, yang kedua kemanusiaan yaitu makhluk individu dan makhluk sosial, yang ketiga kesatuan yaitu kesatuan memiliki kepribadian sendiri, yang keempat kerakyatan yaitu unsur mutlak negara harus bekerja sama dan gotong royong. Yang kelima keadilan yaitu memberikan keadilan kepada diri sendiri dan orang lain yang menjadi haknya. Menurut Jumali dan kawan-kawan tahun 2004, ada 2 pandangan yang perlu dipertimbangkan dalam menentukan landasan filosofis dalam pendidikan Indonesia. Yang pertama, pandangan tentang manusia Indonesia. Di dalamnya terdapat filosofis pendidikan nasional yang memandang bahwa manusia Indonesia sebagai yang pertama, makhluk Tuhan Yang Maha Esa dengan segala fitrahnya.
Yang kedua, makhluk individu dengan segala hak dan kewajibannya. Dan yang ketiga, makhluk sosial dengan segala tanggung jawab hidup dalam masyarakat yang pluralistik, baik dari segi lingkungan sosial budaya, lingkungan hidup, dan segi kemajuan negara kesatuan Republik Indonesia di tengah-tengah masyarakat global yang senantiasa berkembang dengan segala tantangannya. Yang kedua, pandangan tentang pendidikan nasional itu sendiri. Dalam pandangan filosofis pendidikan nasional dipandang sebagai perantara sosial yang selalu berinteraksi dengan kelembagaan sosial lainnya dalam masyarakat. Pada intinya, yang pertama, filsafat sendiri merupakan berpikir secara mendalam dan sungguh-sungguh untuk mencari kebenaran. Sedangkan filsafat pendidikan adalah pemikiran yang mendalam tentang pendidikan berdasarkan filsafat. Apabila kita hubungkan fungsi Pancasila dengan sistem pendidikan ditinjau dari filsafat pendidikan, bahwa Pancasila pandangan hidup bangsa yang menjiwai dalam kehidupan sehari-hari. Filsafat Pancasila dalam pendidikan di Indonesia. Pancasila merupakan mazhab filsafat tersendiri yang dijadikan landasan pendidikan bagi bangsa Indonesia yang dituangkan dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional dalam Pasal 2 yang menyebutkan bahwa pendidikan nasional berdasarkan Pancasila UUD 1945. Di Indonesia, pendidikan ditekankan pada penguasaan landasan terbentuknya masyarakat meritorik, artinya memberikan waktu jam pelajaran yang luas dalam penugasan mata pelajaran tertentu. Pendidikan dilakukan oleh manusia melalui kegiatan pembelajaran dalam praktik pendidikan yang universal. Banyak yang ditemukan beragam komunitas dari manusia yang memberikan makna yang beragam dari pendidikan. Jumali DKK 2004 menjelaskan bahwa hakikat pendidikan adalah kegiatan yang melibatkan guru, murid, kurikulum, evaluasi, administrasi secara simultan memproses peserta pendidik menjadi lebih bertambah pengetahuan skill dan nilai kepribadiannya dalam suatu kalender akademik. Pendidikan berdasarkan terminologi merupakan terjemah dari istilah pedagogi. Istilah ini berasal dari bahasa Yunani, yaitu paidos dan ago. Paidos artinya budak dan aigo yang membimbing. Pedagogi artinya sebagai budak yang mengantarkan anak majikan untuk belajar. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Galih Purnama Putra dengan NIM 106200032. Saya akan menjelaskan mengenai filsafat Pancasila dalam membangun bangsa yang berkarakter. Sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional tahun 2005-2025, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007, yaitu terwujudnya karakter bangsa yang tangguh, kompetitif, berakhlak mulia, dan bermoral berdasarkan Pancasila, yang dicirikan dengan watak dan perilaku manusia dan masyarakat Indonesia yang beragam, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbudi luhur, bertoleran, bergotong royong, berjiwa patriotik, berkembang dinamis, dan berorientasikan kepada iptek. Karakter merupakan hal sangat esensial dalam berbangsa dan bernegara. Hilangnya karakter akan menyebabkan hilangnya generasi penerus bangsa, maka dapat dikatakan bahwa karakter berperan sebagai kemudi dan kekuatan sehingga bangsa ini tidak terombang-ambing. Karakter tidak datang dengan sendirinya, tetapi harus dibangun dan dibentuk untuk menjadi bangsa yang bermartabat. Selanjutnya, pembangunan berkarakter bangsa akan mengerucut pada 3 tataran besar, yaitu menumbuhkan dan memperkuat jati diri bangsa, menjaga keutuhan negara Republik Indonesia atau NKRI, membentuk manusia dan masyarakat Indonesia yang berakhlak mulia dan bangsa yang bermartabat. Adapun 3 fungsi pembangunan karakter bangsa. Fungsi yang pertama yaitu fungsi pembentuk dan pengembang potensi pembangunan karakter bangsa, yaitu membentuk dan mengembangkan potensi manusia atau warga Indonesia agar berpikiran baik, berhati baik, dan berperilaku baik sesuai dengan falsafah hidup Pancasila. Fungsi yang kedua yaitu fungsi perbaikan dan penguatan pembangunan karakter bangsa, yaitu memperbaiki dan memperkuat peran keluarga, satuan pendidikan, masyarakat, dan pemerintah untuk ikut berpartisipasi dan bertanggung jawab dalam pengembangan potensi warga negara dan pembangunan bangsa menuju bangsa yang maju, mandiri, dan sejahtera.
Fungsi yang ketiga yaitu penyaring pembangunan karakter bangsa, yaitu memilah budaya bangsa sendiri dan menyaring budaya bangsa lain yang tidak sesuai dengan nilai-nilai budaya dan karakter bangsa yang bermartabat. Demokrasi Pancasila menegaskan pengakuan atas harkat dan martabat manusia sebagai makhluk masyarakat, negara dan masyarakat bangsa menurut Hardi 1998. Orientasi hidup kita adalah hidup kemanusiaan yang mempunyai ciri-ciri tertentu. Ciri-ciri kemanusiaan yang kelihatan dari Pancasila ialah integral, etis, dan religius menurut Poposwardoyo 1989. Filsafat pendidikan Pancasila mengimplikasikan ciri-ciri tersebut, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, integral kemanusiaan yang diajarkan oleh Pancasila adalah kemanusiaan yang integral, yakni mengakui manusia seutuhnya. Manusia diakui sebagai suatu keutuhan jiwa dan raga. Keutuhan antara manusia sebagai individu dan makhluk sosial. Kedua hal itu sebenarnya adalah dua sisi dari satu realitas tentang manusia. Hakikat manusia yang seperti inilah yang merupakan hakikat subjek didik. Untuk yang kedua, etis. Etis Pancasila merupakan kualifikasi etis. Pancasila mengakui keunikan subjektivitas manusia, ini berarti menjunjung tinggi kebebasan, namun tidak dari segalanya seperti liberalisme. Kebebasan yang dimaksud adalah kebebasan yang bertanggung jawab. Yang ketiga, religius. Sila pertama Pancasila menegaskan bahwa religius melekat pada hakikat manusia. Maka pandangan kemanusiaan Pancasila adalah paham kemanusiaan religius. Religius menunjukkan kecenderungan dasar dan potensi itu. Pancasila mengakui Tuhan sebagai pencipta serta sumber keberadaan dan menghargai religius dalam masyarakat sebagai yang bermakna. Kebebasan agama adalah satu hak yang paling asasi di antara hak asasi manusia. Karena kebebasan agama itu langsung bersumber kepada martabat manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan. Hak kebebasan agama bukan pemberian negara ataupun pemberian perorangan atau golongan. Agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa sendiri tidak memaksa setiap manusia untuk memeluk agama tertentu. Berdasarkan beberapa penjelasan di atas, dapat dimaknai bahwa pendidikan karakter di Indonesia merupakan hasil dari penerapan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Pancasila adalah falsafah yang merupakan pedoman berperilaku bagi bangsa Indonesia yang sesuai dengan kultur kita bangsa Indonesia yang memiliki adat ketimuran. Pendidikan karakter memang seharusnya diambil dari nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila agar tercipta manusia Indonesia yang cerdas, berperilaku baik, mampu hidup secara individu dan sosial, memenuhi hak dan kewajiban sebagai warga negara yang baik serta beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Semuanya telah mencakup filsafat pendidikan Pancasila yang mempunyai ciri-ciri yaitu integral, etis, dan religius. Seorang pendidik haruslah sadar akan pentingnya pendidikan karakter. Salah satu cara untuk menerapkan pendidikan karakter adalah dengan melaksanakan nilai-nilai Pancasila. Di bawah ini ada beberapa poin yang harus dilakukan oleh pendidik dalam melaksanakan nilai-nilai Pancasila. Yang pertama, harus memahami nilai-nilai tersebut. Yang kedua, menjadikan Pancasila sebagai aturan hukum dalam kehidupan. Yang ketiga, memberikan contoh pelaksanaan nilai-nilai pendidikan kepada peserta didik dengan baik. Dengan melaksanakan 3 poin di atas, diharap cita-cita bangsa yang ingin melaksanakan pendidikan berkarakter sesuai falsafah Pancasila akan terwujud. Karena bagaimanapun juga perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi terus berkembang setiap waktu, sehingga tidak mungkin rasanya menghambat perkembangan itu. Untuk itu, satu-satunya jalan dalam menerapkan pendidikan berkarakter adalah dengan melaksanakan poin-poin di atas.
Membacakan kesimpulan dari pembahasan kelompok kami. Kesimpulannya adalah Pancasila merupakan dasar pandangan hidup rakyat Indonesia yang dalamnya memuat 5 dasar yang isinya merupakan jati diri bangsa Indonesia. Sila-sila dalam Pancasila menggambarkan tentang pedoman hidup berbangsa dan bernegara bagi manusia Indonesia seluruhnya dan seutuhnya. Pancasila juga merupakan sebuah filsafat karena Pancasila merupakan acuan intelektual kognitif bagi cara berpikir bangsa yang dalam usaha-usaha keilmuan dapat terbangun ke dalam sistem filsafat yang kredibel. Sekian, terima kasih.